Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi bersama Kumpul 4 Semut. Dan gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial pemrograman di handphone Android kita yang menggunakan bahasa PHP ya. Jadi kita lagi belajar PHP. Dan sekarang kita akan mencoba masuk ke database ya, karena tidak mungkin kalau website itu tidak pakai database. Kalau cuma variabel-variabel doang itu kurang dan tidak mungkin ya, pasti sebuah website harus ada database-nya. Dan kali ini kita akan belajar tentang database MariaDB yang koneksinya menggunakan MySQL ya, menggunakan PHP, dan tentunya belajarnya menggunakan Android ya. Oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, kita buka dulu ya coding buka dulu handphonenya, teman-teman bisa dibuka. Sini tentu saja ada Termux, Akode, Coding Keyboard, dan browser. Oke, yang pertama teman-teman harus menginstal dulu database-nya ya di Termux, dan di sini saya sudah membuat tutorialnya di website yang kedua saya ya. Namanya ini Semut SSH. Ini biasanya khusus untuk tutorial yang pendek-pendek. Dan mungkin ini akan saya jadikan website forum atau apa ya, nggak tahu juga ya. Tadinya ini website SSH, cuma kekurangan modal jadi saya buat blog aja. Nah ini ya, di recent update ini ada cara install dan pasang MySQL di MariaDB. Teman-teman bisa cari aja di Google Semut SSH atau langsung aja semut.ssh.com ya. Oke, di sini saya, jadi ini tutorialnya pendek, jadi saya tidak pasang di blog Kumpul 4 Semut karena cuma pendek aja. Jadi saya pasangnya di website yang kedua ini. Oke, di sini untuk menginstalnya yang pertama itu masukkan pkg install MariaDB. Oke, kita masuk ke Termuxnya, buka Termux. Teman-teman masukkan pkg install MariaDB, dan ini database-nya ya, namanya MariaDB, dan untuk koneksinya itu MySQL. Oke, di sini saya menggunakan jaringan hotspot. Oke ya, Yaduh, hotspotnya kok begini ya. Oke, ini lagi proses download, dan MariaDB is already sudah diinstal ya. Jadi di Termux saya sudah diinstal katanya. Mungkin teman-teman akan ada agak panjang ke bawah ini proses penginstalannya. Lalu yang kedua itu kita harus mengubah di password rootnya ya, karena di Termux itu kita harus tidak bisa login tanpa password. Jadi di sini kita harus mengubah password rootnya untuk koneksinya. Kita copy aja. Bentar, ini copy ya, MySQLD save, kita paste di sini. Oke, untuk mengembangkan koneksi MySQL di Termux saya ini sebenarnya khusus Termux tutorialnya, jadi teman-teman bisa skip aja kalau mau ke tutorial MySQL-nya. Oke, ternyata agak lama, kita CTRL-X ya kalau lama, atau CTRL-Z mungkin ya. Ini di mana Z-nya? Di sini. Oke, gitu ya, seperti itu harusnya. Kita clear dulu. Lalu selanjutnya kita akan mengubah passwordnya. Sama teman-teman masukkan MySQL -u $WMI with WMI kayak hacker ya. Masukkan di sini MySQL -u $, siapa lupa, oh betul, WMI ya dalamnya. Sini WMI seperti ini kalau nggak salah. Kita enter. Oke, sudah masuk ya ini ke MariaDB-nya. Lalu selanjutnya untuk mengubah passwordnya, nah ini ya, kita copy aja yang
Oh, ini dulu ya, use MySQL. Oke, di sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya dan teman-teman bisa lihat isi database-nya dengan show databases lalu titik koma. Nah, di sini ada beberapa yang database ini, database hewan ini untuk ya tadi coba-coba ya. Dan di sini kita akan masuk ke database MySQL-nya. Teman-teman bisa masukkan use terus nama database-nya MySQL ya. Kita akan masuk ke MySQL untuk mengubah password root-nya ya. Oke, ini sudah masuk database change. Lalu untuk mengubah password MySQL default-nya, teman-teman bisa masukkan ini. Set password for root localhost. Coba kita copy dulu. Bentar ya, ini kayaknya ketutup. Nah, harusnya sampai sini nih. Oh, salah yang ini ya, yang kedua kita geser ketutup sih. Oke, kopinya sampai sini ya, copy. Oke, berhubung ini masih pagi guys, teman-teman bisa ngopi dulu ya mungkin. Oke, di sini kita clear, coba bisa nggak bisa ya, ini sudah masuk ke CMD MySQL-nya. Oke, di sini kita set password. Nah, untuk your passwordnya di sini teman-teman bisa ganti aja. Dan di sini saya akan coba password untuk login MySQL database-nya itu, untuk root-nya itu kita akan beri nama mungkin root lagi ya, atau semut aja lah, semut nih seperti ini. Oke, sudah terupdate untuk password root-nya. Selanjutnya bentar. Nah, ini selanjutnya ini masukkan ini plus privilege. Ini untuk gak tahu sih, saya nemu di forum MySQL dan kita copy aja. Katanya untuk termux itu harus seperti ini. Oke, lalu kita keluar aja ya dari MySQL-nya, karena kita akan membuat sebentar. Oke, setelah apa ya? Oke, kita keluar dulu dari MySQL-nya. Quit ya. Oke, baik, kita sudah keluar dari MySQL-nya. Selanjutnya kita coba login ke MySQL-nya dengan MySQL min u root min v seperti ini ya. Lalu masukkan password yang tadi ya. Tadi kita masukkan passwordnya itu semut. Nah, di sini tidak terlihat karena mungkin di enkripsi. Jadi di sini tidak terlihat saya memasukkan kata semut, dan ini kita enter aja. Oke, sekarang sudah login ya. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai user dan password untuk login MariaDB-nya untuk MySQL. Oke. Sekarang kita coba lihat database-nya, databases. Oke, di situ sudah ya ada database hewan ya. Nah, untuk membuat database baru, mungkin ya di sini saya akan coba memperlihatkan. Untuk membuat database itu teman-teman bisa masukkan create, kayak bahasa Inggris ya, database, lalu nama database-nya ya. Misalkan kita akan coba tutorial yang sebelumnya itu kan tentang hewan ya, kita akan coba masukkan ke dalam database. Sebenarnya ini database-nya sudah ada hewan, tapi kita akan coba buat lagi database-nya, mungkin database binatang mungkin ya, binatang aja. Oke, kayaknya ada yang salah, sebentar ya. Oke, ternyata untuk MySQL ini harus besar ya. Jadi ini harus besar. Oke, kita akan coba lagi. Jadi ini harus huruf besar, kita caps lock, create database, terus nama database-nya binatang ya.
lalu titik koma, lalu enter. Oke, kita lihat coba show databases. Oke, sekarang database binatang sudah terbuat. Nah, untuk selanjutnya itu pembuatan table. Nah, untuk pembuatan table ini saya tidak akan gunakan command line ini, tapi kita akan coba gunakan PHP-nya ya, dan kita connect dulu ke database-nya. Jadi sebenarnya pakai PHP juga bisa ini membuat database, tapi coba kita keluar dulu ya. Kita quit dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke codingan kita. Kita masuk ke storage seperti biasa, storage, serod, lalu my code ya. Jadi my code. Oke, di sini ya. Lalu kita jalankan server kita php min s 000. Nah, ini terserah. 1 2 3 4 set. Oke. Sekarang kita masuk ke kodenya ya. Di sini saya sudah membuka foldernya di my code. Oke, di sini sampai mana ya? Sampai OOP ya kalau gak salah dulu. Coba kita jalankan aja di browser. Sini kita plus ya. Plus 00123. Oke, jadi ini sampai sini. Oke, langsung saja ke codingan lagi, balik lagi. Sebentar, saya agak bingung juga ini mulainya dari mana. Oke, di sini saya akan menggunakan file index ini ya. Dan di sini mungkin saya akan enter biar gak ganggu ya. Sini. Nah, ini akan command line database seperti ini. Jadi di sini coba database. Oke, di sini saya akan coba membuat sebuah table di database binatang tadi ya, yang sudah kita buat. Pertama itu tentu saja koneksinya. Nah, di sini saya akan membuat variabel untuk host ya. Nah, ini untuk hostnya itu mungkin sama ya, localhost saja, localhost. Jadi inisial isi dulu. Lalu untuk folder, bukan folder, username-nya username nya itu kan root ya tadi. Untuk passwordnya password itu smooth ya tadi, smooth. Lalu untuk database-nya db ya, seperti ini ya, db nya itu binatang ya, binatang. Oke, binatang. Oke, selanjutnya itu kita akan coba connect dengan MySQL. Nah, teman-teman bisa masukkan MySQLi karena di sini MySQL itu sudah tidak di update, jadi yang di update itu MySQLi. Nah, lalu MySQLi connect seperti ini. Lalu teman-teman masukkan ini ya, yang tadi host, username, password, db. Oke teman-teman, untuk connect ke database ya, itu memasukkan dengan pemanggilan MySQLi ya. Jadi MySQLi itu sebuah kelas, jadi kita sudah belajar OP. Jadi untuk memanggilnya itu dengan cara new MySQLi connect, lalu ini kurung, dan kita akan coba masukkan dalam folder dalam variabel connect mungkin ya, variabel connect biasanya seperti ini, new MySQL connect, lalu masukkan hostnya. Di parameter pertama itu host, lalu yang kedua username-nya, username, lalu password, lalu db-nya ya, nama database-nya. Oke. Kita seperti ini dulu, coba kita save. Kita jalankan lagi di sini. Ada error katanya
masih not found in storage. Oh, ternyata tidak usah pakai connect guys. Jadi di sini kita gak usah pakai connect, cuma MySQL seperti ini, MySQL i. Oke, ini untuk connectnya seperti ini ya. MySQL itu menggunakan new. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini tidak ada error ya, berarti ini sudah connectionnya. Nah, lalu gimana cara membuat tabelnya? Kita akan buat tabel dari sini ya. Misalkan kita akan buat tabel peliharaan dengan isinya itu ID dan nama aja ya. Oke, sebentar dulu lagi. Kita cek dulu. Oke teman-teman, jadi untuk membuat tabel, pertama kita akan coba buat SQL-nya, masukkan saja dalam variabel. Dan di sini kita akan coba membuat dua aja. ID yang auto increment atau auto nambah ya, 1 2 3. Lalu nama hewan mungkin ya. Di sini saya akan buat tabel dengan nama peliharaan ya. Jadi untuk SQL-nya itu kalian bisa masukkan create ya, create table. Lalu nama tabelnya itu peliharaan aja ya, peliharaan. Lalu ini kurung. Nah, ini untuk isi-isi dari tabelnya itu pertama itu kalian bisa masukkan pertama itu ID ya, ID dengan tipe datanya itu integer atau angka, lalu auto increment seperti ini mungkin ya, auto increment. Oke, ini untuk int dan auto incrementnya ini huruf besar ya, integer auto underscore increment. Nah, ini untuk SQL seperti ini teman-teman bisa cari aja di Google ya, di W3 School nih, misalkan seperti ini SQL create table auto increment seperti ini. Teman-teman akan menemukan W3 School ya, kita bisa tonton, bisa baca. Jadi kenapa saya tahu? Jadi saya membaca, tidak tahu aja ya, saya sudah membacanya. Dan di sini untuk membuatnya seperti ini ya, create table, nama tabelnya. Oh, create tabelnya itu agak besar ya, harus besar. Oke, kita ubah aja ini. Sebentar, lihat create tabelnya. Oke, berarti besar, create, masukkan create table seperti ini ya. Ini nama tabelnya integer. Oke, lalu yang kedua itu ada nama ya, nama hewan, nama peliharaannya. Misal kita tulis saja ini fieldnya nama, tipe dapatannya varchar. Gimana tulisan varcharnya, lupa. Kita lihat aja di sini, varchar ya, gampang aja seperti itu, varchar, betul. Lalu untuk jumlah varcharnya kita batasi maksimal 100 ya. Oke, karena nama hewan mungkin tidak akan lebih dari 100. Oke, di sini sudah punya SQL-nya. Lalu untuk mengeksekusi SQL-nya, teman-teman bisa dengan query ya, MySQL query. Teman-teman bisa buat kondisi di sini, if MySQL underscore query ya, gimana lupa, query. Nah, seperti itu ya, MySQL query. Lalu teman-teman masukkan koneksinya, lalu dan SQL-nya masukkan saja ini variabelnya connect, lalu koma SQL-nya ya. Nah, jika terjadi query, kita akan coba di sini echo table created, mungkin seperti ini ya. Coba kita save dan kita jalankan di browsernya. Ini agak susah dipahami kalau untuk pertama ya, tapi kalau teman-teman mencobanya pasti akan gampang. Oke, ini ada error.
Oh, harusnya MySQLi mungkin ya. MySQLi query harusnya. Coba kita run lagi. Oke, kita coba ya gimana ngeceknya. Kita cek di Termux aja, di database tentunya. Set, kita new season, kita masuk ke MySQL nya, kita lihat dulu MySQL menu root min v smooth ya. Oke, so databases, kita masuk ke binatang dengan use binatang. Oke, kita show tables, kayak bahasa Inggris ya kalau MySQL. Sebentar, ini kayaknya tidak masuk. A few moments later. Oke teman-teman, setelah saya mencari errornya, ternyata errornya itu ada di kode SQL nya. Ternyata kalau auto increment kita harus tambahkan primary key di sini. Primary key sini ya, seperti itu. Coba kita jalankan lagi, harusnya ini terbuat. Kita buka ini Chrome-nya, kita refresh. Nah, sekarang muncul table created, dan kita cek kalau di Termux yang tadi ya, show tables, sekarang sudah ada tables peliharaan. Oke, untuk melihat struktur tabelnya itu teman-teman bisa ketik describe, nama tabelnya itu kan peliharaan, describe peliharaan. Nah ini ya, sudah benar, ada ID dan nama. Sebenarnya bisa pakai PHP MyAdmin, tapi di Termux saya sudah mencoba menginstalnya, itu belum bisa PHP MyAdmin. Kalau dulu di Termux versi sebelumnya itu bisa. Nah, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.